Pemirsa, pemerintah akan audit menyeluruh ambruknya pondok pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya itu, bangunan Ponpes Al-Khazini pun akan dicek legalitasnya. Kapolda Jawa Timur mengungkap kemungkinan adanya unsur pidana dalam tragedi Ponpes Al-Khazini yang sebabkan 67 orang tewas. Polisi membentuk tim dan telah memeriksa sejumlah saksi. Adapun jerat pasal yang akan disangkakan yakni tentang kelalaian yang sebabkan kematian. Adapun pasal-pasal yang akan kami sangkakan di sini adalah pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP, kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Kemudian kita juga menerapkan pasal 46 ayat 3 dan atau pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung terkait dalam pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Terkait insiden Ponpes Al-Khazini ini, Menteri PU akan berkoordinasi untuk mengecek legalitas pembangunan gedung. Harusnya kan semua pesantren itu ada izin, dulu kan namanya izin mendirikan bangunan ya IMB kan, sekarang namanya ganti PBG. Nah itu nanti kita akan koordinasi dengan PBG itu sendiri, karena kewenangannya dari Pemda, jadi kita pasti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, karena Ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Sementara itu, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar akan melakukan audit dengan melibatkan data dari pemerintah daerah dan laporan masyarakat. Pondok pesantren diimbau memiliki persetujuan bangunan gedung. Proses pembangunan Ponpes akan dihentikan jika tidak memiliki PBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca robohnya bangunan di Ponpes Al-Khazini Sidoarjo, Kementerian PUPR meninjau sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur. Tinjauan ini untuk memastikan bangunan pondok pesantren masih kokoh dan layak. Kementerian PUPR mendatangi sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur yang diantaranya adalah Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Den Anyar, Jombang. Sejumlah area disisir untuk memeriksa kondisi gedung-gedung yang ada di pondok pesantren tersebut. Tak hanya terhadap bangunan yang sudah tua, pengecekan juga dilakukan terhadap gedung yang sedang dalam proses pembangunan. Pengecekan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya bangunan roboh seperti di Pondok Pesantren Al-Khazini beberapa waktu lalu. Kalau dari hasil peninjauan sementara kami belum bisa bicara detail ya secara teknis, tapi kalau secara visual sebetulnya kalau bangunan lamanya terlihat masih kokoh, tetapi ada rencana tambahan tadi renovasi aula ya Pak, renovasi aula yang belum kami rekomendasikan untuk dilakukan penambahan ke atas, itu karena dari sisi kekuatan struktur kelihatannya tidak memungkinkan. Sehingga dari pihak pesantren juga sudah berinisiatif untuk memindahkan lokasi di lahan baru. Selain meninjau sejumlah bangunan Ponpes, Kementerian PUPR juga merekomendasikan agar seluruh bangunan yang ada di Ponpes Al-Khazini direkonstruksi atau dibangun ulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi akibat lemahnya konstruksi bangunan, sebuah aula pondok pesantren ambruk. Kali ini terjadi di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Lampung Selatan, Lampung. Beginilah puing-puing bangunan yang berserakan di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Lampung Selatan, Lampung. Aula yang baru saja dibangun ini tiba-tiba ambruk setelah bagian struktur penyangga gagal menahan beban konstruksi. Saat kejadian tidak ada santri maupun pekerja di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mengingatkan agar setiap ponpes wajib memperhatikan keselamatan struktur bangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, saya selaku pelaksana tugas Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung menghimbau pertama kepada seluruh pondok pesantren yang ada di Lampung untuk melihat kembali, mengkaji kembali bangunan-bangunan yang ada di lingkungan pondok masing-masing. Kemudian jika akan membangun hendaknya melibatkan tenaga teknisi mungkin dari PUPR ataupun dari swasta agar konstruksinya benar-benar aman.
Kanwil Kemenak Lampung juga akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh ponpes agar mengecek kembali kondisi bangunan. Dari Lampung Selatan Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemerintah menambah kuota rumah subsidi di Sumatera Utara dari 15.000 menjadi 20.000 unit per tahun ini. Rumah diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan kunci rumah subsidi kepada pemilik rumah di Medan, Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah subsidi yang direalisasikan pemerintahan Prabowo Gibran. Marwarar Sirait menyebut menambah kuota rumah subsidi di Sumatera Utara dari 15.000 menjadi 20.000 unit rumah. Berikutnya kita buat di Sumatera Utara. Apalagi nanti sudah naikkan kuotanya, tahun ini tinggal 2 bulan setengah, saya sudah naikkan dari 15.000 jadi 20.000. Tahun depan Pak Bobi minta 25.000, tadi saya sudah perintahkan 25.000 buat Sumatera Utara. Penambahan kuota ini diharapkan bermanfaat bagi para pengembang, kontraktor, dan penjual bahan bangunan di Sumatera Utara, sehingga perputaran ekonomi masyarakat akan meningkat. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, sebulan menjabat Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa penuh gebrakan. Menjabat sebagai bendahara negara, Purbaya sempat bergurau tugas yang diembannya lebih santai saat memimpin LPS. Sejak pertama kali duduk sebagai Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa tak henti menjadi perhatian publik dan telah membuat berbagai gebrakan kebijakan. Salah satu gebrakan paling fenomenal adalah mengucurkan dana 200 triliun rupiah ke 5 bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara. Tak hanya itu, akibat salah satu rencana kebijakannya memotong anggaran transfer ke daerah dalam APBN 2026, Purbaya sempat digeruduk 18 gubernur se-Indonesia Selasa kemarin. Meski demikian, sejumlah gebrakan lain juga telah dibuat Menteri Keuangan Purbaya, di antaranya. Pertama, tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026 untuk memulihkan industri tembakau yang mengalami tekanan bisnis 3 tahun terakhir. Kedua, bagi-bagi diskon pajak seperti insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji 10 juta rupiah. Ketiga, perpanjang keringanan pajak 0,5% bagi UMKM hingga 2026. Keempat, perangi produk tekstil ilegal yang masuk ke Indonesia dari Cina yang telah menguasai 99% pasar busana seperti busana muslim. Kelima, kejar 200 penunggak pajak besar dengan total tagihan yang sudah ingkrah 50 hingga 60 triliun rupiah. Keenam, membuat kawasan khusus industri hasil tembakau untuk produsen rokok ilegal supaya mudah melegalkan usahanya. Sebulan menjadi Menteri Keuangan, Purbaya mengaku tidak bisa lagi bersantai karena jadwal kerja sebagai bendahara negara sangatlah padat. Ia pun sempat bergurau, tugasnya lebih santai saat memimpin lembaga penjamin simpanan pada 2020 hingga 7 September 2025. Penjamin itu nggak kerasa, soalnya tuh jalan terus nggak berhenti-berhenti, capek juga ya. Kalau dibandingkan di LPS, enakan di LPS lebih santai. 8 Oktober 2025, genap sebulan, Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan RI menggantikan Sri Mulyani. Ia resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.